Apa yang dimaksud khilaf yang tercela? Khilaf yang tercela adalah khilaf yang menyelisihi dalil-dalil yang tegas. Khilaf yang dibangun di atas fanatisme. Khilaf yang dibangun di atas fanatisme. Khilaf yang berkhilaf bukan ahlinya untuk khilaf. Nah, ini yang sering terjadi di tengah media sosial. Ya. Orang awam berdebat, berkhilaf. Akhirnya debatnya debat kusir. Akhirnya saling celak-celak. Ini khilaf tercela. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dalam permasalahan-permasalahan yang ada dalil qat'inya. Al-Quran adalah apakah memang benar kalam Allah ataukah Al-Quran itu kalam Nabi Muhammad SAW? Ya khilaf, nggak boleh terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran, dan kami turunkan dari Al-Quran. Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dikhilafkan dalam hal tersebut. Kemudian khilaf yang tercela, khilaf yang motivasi dari khilaf tersebut adalah hawa nafsu, bukan mencari kebenaran. Motivasi dari khilaf tersebut adalah hawa nafsu, bukan mencari kebenaran. Bagaimana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menyikapi akan hal ini? Sebelumnya, contoh-contoh dari khilaf yang tercela di antaranya adalah yaitu khilaf tentang permasalahan Allah itu ada atau tidak ada. Khilaf tak? Boleh nggak khilafnya? Tidak boleh. Tercela. Kenapa? Karena menyelisih dalil qat'i, baik dari Al-Quran, hadis Rasul, ataupun ijma' para sahabat. Contoh khilaf riba. Riba tercela atau tidak? Riba haram atau tidak? Boleh nggak khilaf di dalamnya? Enggak. Kenapa? Karena ada dalil qat'inya bahwa riba haram. Wa harrama riba, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas itu khilaf. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, khilaf tentang hukum LGBT. Boleh enggak khilaf dalamnya? Enggak. Haramnya LGBT tidak boleh khilaf dalamnya. Kenapa? Karena terdapat dalil tegas dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Khilaf tentang hukum haramnya zina. Boleh nggak khilaf dalamnya? Hah? Ya boleh. Kenapa? Karena terdapat dalil tegas tentang haramnya perbuatan zina. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk khilaf yang tercela adalah khilaf yang menyelisih ijma' para ulama rahimahumullah taala. Khilaf yang menyelisih dalil dari Al-Quran tegas. Khilaf yang menyelisih dalil dari sunnah-sunnah, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jelas, yang sahih. Ini khilaf tercela, tidak diperbolehkan. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan dalam perkara akidah. Khilaf ahlu sunnah dengan orang-orang Syiah Rafidah dalam perkara sahabat Nabi. Ahlu sunnah wal jamaah memuliakan para sahabat, menghormati para sahabat, mendoakan dengan keridhaan dari Allah untuk para sahabat. Diam ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat dalam perang Siffin, perang Jamal. Ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang Syiah Rafidah enggak. Mereka mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat, mencela Abu Bakar dan Umar. Ahlu sunnah mengatakan Al-Quran
sempurna. Orang Syiah Rafidhah mengatakan Al-Quran kurang. Maka ini khilaf tercela. Tidak boleh khilaf ini. Ini bukan khilaf yang dipandang, bukan khilaf yang mu'tabar, bukan khilaf yang boleh, tapi ini khilaf tercela. Dan yang benar saat itu hanya perkataan Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ini para ikhwan? Ini dalam perkara akidah. Kaum Mu'tazilah misalkan. Mu'tazilah mereka menetapkan nama-nama Allah dan meniadakan sifat-sifat Allah. Iya, Allah Al-Alim. Allah punya nama Al-Alim, iya. Tapi tanpa ilmu mereka meniadakan sifat tersebut. Allah punya nama Ar-Rahman, iya. Tetapi tanpa sifat rahmat. Jadi namanya saja tidak ada sifatnya. Namanya saja tidak ada sifatnya. Ini kaum Mu'tazilah. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan enggak. Setiap nama diambil sifat darinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim berarti Allah punya rahmat. Kemudian Al-Alim berarti Allah punya ilmu. As-Sami' Al-Basir, maha mendengar, maha melihat. Itu nama Allah. Berarti Allah punya pendengaran, punya penglihatan. Orang Mu'tazilah enggak. Iya, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, tapi tanpa pendengaran, tanpa penglihatan. Ya, kalau antum ingin masuk ini, kenapa Ustaz mereka begitu? Jawabannya mudahnya agar tidak sama dengan makhluk. Nah, gitu. Jadi kalau ingin dijelaskan lebih dalam nanti mungkin waktunya habis. Karena bukan perkara akidah sekarang. Itu khilaf tercela. Khilaf tercela juga yang tidak boleh terjadi khilaf Ahlussunnah dengan kaum Khawarij. Ahlussunnah mengatakan bahwa pelaku dosa besar seperti membunuh, makan harta riba, berzina, minum khamar, berjudi, ini Ahlussunnah mengatakan bahwa dia muslim tetapi kurang imannya. Muslim kurang imannya. Di akhirat sekehendak Allah. Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Allah tidak mengampuni, Allah tidak ampuni. Adapun kaum Khawarij mengatakan enggak. Kaum Khawarij mengatakan yang pelaku dosa besar kekal abadi dalam neraka. Pelaku dosa besar kekal abadi di dalam neraka. Dan pelaku dosa besar kafir menurut orang Khawarij. Ini khilaf tercela di dalam perkara akidah. Khilaf tercela dalam masalah-masalah fikih misalkan. Ada yang mengatakan boleh kalau seandainya hutang yang menghutangi mengambil tambahan, boleh. Ini riba. Riba fadl namanya. Saya berhutang kepada Bapak 500. Tapi kata Bapak, iya boleh. Tapi bayarnya 700. Sebagian orang ada mengatakan boleh. Ini khilaf tercela. Tidak boleh khilaf di dalamnya. Karena Allah mengatakan haram, hukumnya ada tambahan. Rasulullah SAW bersabda, La tabi'u dhahab bil-dhahab illa mithlan bimithlin. Jangan engkau jual emas dengan emas kecuali semisal dengan semisal. Artinya sama, timbangannya tidak boleh lebih. Nah, ini para ikhwan. Contoh yang lain lagi. Ini ada istilah dalam bahasa agama an-nabidh. Nabidh itu misalkan kurma difermentasi lama, kemudian kalau diminum mabok. Atau ada wine itu hasil fermentasi anggur. Kalau diminum sedikit mabok. Maka ada yang berpendapat boleh minum air fermentasi yang kalau diminum ini memabukkan, sedikit boleh. Ini khilaf, nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram, sedikit atau banyak. Nggak boleh khilaf di dalamnya. Contoh yang lain lagi, nih nikah mut'ah, nikah kontrak.
Saya nikahi engkau sebulan. Namanya nikah mut'ah. Nggak boleh. Karena menyelisih ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini khilaf yang tercela. Kemudian permasalahan fikih lainnya. Mohon maaf ini agak sedikit vulgar. Seorang suami berpendapat terjadi khilaf di antara para ulama dalam menggauli istri. Sebagian ulama mengatakan boleh menggauli istri di duburnya. Ini khilaf tercela. Kenapa? Karena ada dalil. Mal'un man ata imra'atahu fi duburiha. Terlaknat orang yang mendatangi istrinya di duburnya. Ini tercela, enggak boleh karena bertentangan dengan dalil. Khilafnya tercela. Ini yang banyak terjadi juga. Perempuan Indonesia pergi ke luar negeri. Di sebuah negeri itu bermadhab, sebuah madhab yang memperbolehkan perempuan menikah tanpa wali. Ada satu madhab fikih yang memperbolehkan perempuan menikah tanpa wali. Dan kebetulan negara tersebut memakai madhab itu. Kalau di kita enggak, madhab Syafi'i harus ada wali. Dan kita ketat. Maka perempuan ini pergi ke sana. Apalagi laki-laki di sana ganteng-ganteng, tinggi-tinggi, putih-putih lah, mancung-mancung. Ya. Pergi ke sana, nikah di sana tanpa wali. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh dijadikan sebagai khilaf. Ya. Khilafnya tercela. Kenapa? Karena ada dalil. La nikah illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Ayyuma mar'atin nakahat bighairi idzni waliya fa nikahuha batil. Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batil. Ini khilaf di antara apa? Ulama yang tercela, tidak boleh. Contoh yang lain lagi. Khilaf antara orang yang membolehkan mendengarkan musik dengan orang yang tidak membolehkan mendengarkan musik. Maka nanti mengatakan, udahlah jangan terlalu kencang, ini kan khilaf para ulama. Maka kita katakan ini khilaf tercela. Tidak boleh khilaf. Kenapa? Karena ada dalilnya. Hadis sahih, la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'asir. Sungguh akan datang benar-benar dari umatku orang-orang yang menghalalkan perzinahan, sutra bagi laki-laki, minuman yang memabukkan dan alat-alat musik. Ini tidak boleh khilaf di dalamnya. Makanya saya tadi pakai kata, ada sebagian orang yang ingin bijaksana tetapi injak sini. Terlihat bijaksana, terlihat kalem, terlihat ini, terlihat ini. Paham ya? Nah ini. Tapi para ikhwah, bagaimana menyikapi khilaf ini? Ya, menyikapi khilaf ini adalah harus menjelaskan kebatilan pendapat tersebut. Yang kedua, harus mengingkari pendapat yang tercela tersebut. Dan yang ketiga ini penting, tidak boleh keluar dari khilaf tersebut dengan dalih, sudahlah khilaf saya nggak mau masuk. Seperti yang tadi, urusan apa tadi? Bertabarruk ataupun urusan apa tadi? Istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, enggak usah dibincangkan istiwanya Allah. Yang penting kan esensinya. Kita harus mengagungkan Allah. Pernah dengar enggak antum perkataan seperti itu? Ya. Enggak usahlah dibicarakan Allah istiwa, Allah enggak istiwa. Istiwa di atas arsy, ada yang mengatakan berada di atas, ada yang mengatakan menguasai arsy. Enggak usah, itu khilaf, dia biarin aja. Ya. Yang penting kan kita mengagungkan Allah, enggak, itu yang paling utama. Ini kan perkataan manis tapi isinya racun. Paham ini para ikhwan? Jadi harus tidak boleh keluar dari khilaf tersebut. Harus menegakkan kebenaran dalam khilaf tersebut.